Saya akan mencoba memaparkan untuk survei Captive Power 2022, maaf. Cakupan kegiatannya yaitu sebenarnya kalau lihat sektornya hanya dua, yaitu yang pertama yaitu aktivitas penunjang angkutan. Ini adalah bandara, pelabuhan, dan stasiun kereta. Ini untuk frame yang kita pakai, kita mengambil dari direktori di fungsi transportasi BPS RI. Terus untuk sektor yang kedua, yaitu sektor di Direktorat Pertanian sebenarnya, maksudnya di STPHP dan SP2K, yaitu pertanian, yaitu tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Tapi nanti ketika di kuesionernya, dia akan terpilah seperti itu. Nah, ini nanti kedua sektor ini frame-nya kita mengambil langsung dari direktori di masing-masing fungsi tersebut. Tidak ada melakukan update atau apapun seperti itu. Nah, selanjutnya ini yang berbeda di tahun ini, yaitu di 2022 untuk Captive Power kita hanya akan mencacah dua sektor saja. Namun itu kita merupakan cacah lengkap. Semua perusahaan yang sudah ada di direktori dari kedua sektor tadi itu dicacah lengkap, sehingga untuk tahun ini tidak ada penggantian sampel. Nanti hal ini akan kita akomodir apabila ada yang non-respon atau ternyata tutup atau tutup sementara. Ini nanti akan kita akomodir ketika melakukan pengentrian di SPE online. Jadi nanti kalau yang biasanya kita untuk Captive Power ini, kita ketika entry adalah insert baru perusahaan, yaitu perusahaan yang memang benar-benar sampel utama maupun sampel pengganti. Kalau untuk tahun ini, tahun 2022, karena kita cacah lengkap untuk dua sektor tadi, yaitu pertanian dan transportasi tadi, itu nanti akan kita akomodir seperti survei-survei tahunan yang lain, tahunan pertambangan yang lain, yaitu nanti akan ada di master untuk direktori-direktorinya, nanti perusahaan-perusahaannya, nanti jika non-respon akan ada pilihannya, jadi tenang saja tidak akan mempengaruhi respon rate-nya. Kalau memang ternyata perusahaannya itu non-respon atau memang tutup sementara, itu nanti akan bisa diakomodir untuk pelaporannya ketika kita akan entry di SPE, seperti itu. Jadi respon rate tetap terjaga, seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, untuk tahun ini tidak ada penggantian sampel. Nah, kapan perusahaan atau unit usaha dinyatakan non-respon? Nah, untuk tahun ini, untuk tenggat waktu batas pencacahan itu dimajukan, yaitu di 1 Agustus 2022, semoga tidak molor ya, dikatakan non-respon jika sudah melewati batas pencacahan atau ketika perusahaan langsung menolak untuk dicacah. Semoga sih tidak banyak yang menolak ya Bapak Ibu. Selanjutnya, untuk tata cara pelaporannya, itu nanti baik yang tutup sementara, tutup maupun non-respon, itu untuk upload di kolaborasi, itu disertai dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh KF Produksi Kabupaten Kota, seperti itu. Jadi memang resmi ada infonya, seperti itu. Selanjutnya untuk tutup sementara, terutama yang tutup sementara, mungkin bisa ya pasti sudah tahu ya, dipastikan bahwa tutup sementara di sini memang benar-benar tutup, bukan pas mungkin waktu mau menyampaikan dokumen ke perusahaan ternyata lagi lockdown, nanti berarti bisa 2 minggu kemudian atau seminggu kemudian bisa kembali lagi. Maksudnya dipastikan lebih ini Pak. Selanjutnya, yang ini selalu ditekankan, pemeriksaan harus dilakukan baik saat menerima dokumen dari perusahaan maupun sebelum entry. Hal ini kami coba dibahas satu persatu, karena mungkin sudah ada yang memeriksa tapi lewat-lewat, tapi ternyata ketika entry itu tetap aja di entry apa adanya gitu. Jadi kemungkinan harus diperiksa lebih detail, karena mungkin kemarin itu yang terjadi miss ketika raw data kita lakukan validasi, itu semuanya clean, tapi ternyata
Ya seperti itu. Banyak yang ya asal entry aja gitu, biar lolos gitu rule validasinya, biar clean gitu. Nah ini kita coba bahas beberapa yang ada perubahan. Ini yang pertama, untuk di sini, untuk khusus captive power, ini untuk tahun lalu kita untuk survei, semua survei pertambangan dan energi sekarang melakukan geotagging, yaitu untuk mendapatkan koordinat. Tetapi khusus captive power kan untuk tahun kemarin itu tidak dilakukan entry ya untuk geotaggingnya. Nah, untuk tahun ini ada ini khusus captive power, untuk geotaggingnya nanti itu untuk penentuan koordinatnya itu tidak dengan geotagging, maksudnya tidak upload fotonya seperti survei-survei yang lain, tetapi untuk khusus captive itu nanti cukup diketikkan untuk koordinatnya, yaitu sampai 11 digit di belakang koma kalau tidak salah, untuk nanti disesuaikan saja. Jadi dari sekarang ketika nanti datang ke perusahaan setelah pelatihan ini sudah mulai berjalan, karena sambil nunggu dokumen ya, nanti jangan lupa untuk tetap melakukan foto, karena nanti khusus captive nanti bukan upload foto di SPE, tetapi kita entrykan untuk koordinatnya gitu. Selanjutnya di sini tahun mulai beroperasi masih sama, yaitu tahun pertama kalinya perusahaan atau unit usaha tersebut menghasilkan atau memproduksi barang dan jasa secara komersial, tidak termasuk produksi percobaan. Nah, selanjutnya yang kedua ini adalah kegiatan utama. Tanyakan kegiatan utamanya apa, karena banyak perusahaan yang memiliki kegiatan lebih dari satu. Kemarin sudah ngecek direktori yang kami dapat untuk pertanian, itu ternyata ada juga beberapa yang dia perkebunan tetapi ada dia tanaman pangan tetapi ada hortikulturanya juga gitu. Tapi maka tanyakan yang utama seperti itu. Nah, di sini ini kemarin untuk tahun lalu. Jadi seperti ini yang saya maksud, perlu ada pemeriksaan karena kalau tahun lalu itu sektornya kan salah satunya hotel gitu. Hotel itu adalah di rincian yang kodenya 2, kan udah jelas ya hotel ini. Tetapi ketika di kuesioner, ketika di entry, dia dikodeinnya 1, yaitu supermarket seperti itu. Jadi ini kan hal sepele kan sebenarnya, cuma maksudnya mohon lebih diperhatikan. Apalagi untuk tahun ini kan nanti perusahaannya nggak penyebutan namanya kan PT apa. Nah, kami nanti ketika kita nggak bisa melakukan validasi yang lebih lebih, karena namanya itu tidak spesifik, kayak kalau sekarang kan masih hotel kalau tahun kemarin kan hotel A, hotel B, ini tapi hotel, tapi ternyata ketika kegiatannya apa dia pilihnya malah mall. Nah itu seperti itu masih bisa kita validasi ya manual ya seperti itu. Tapi kalau untuk tahun ini karena penyebutannya mungkin kalau transportasi oke, tetapi ketika di pertanian untuk tanaman pangan, untuk peternakan itu semuanya kan PT-nya sama. Mungkin kalau peternakan agak beda-beda, kalau untuk perkebunan, tanaman pangan, nah itu nanti tolong berarti lebih diperhatikan apakah benar-benar ketika mengisi, ketika mengentry, apakah PT-A ini ternyata memang benar-benar perkebunan atau enggak, karena akan lebih sulit dibandingkan tahun lalu yang tidak ada bantuan gitu. Kalau kemarin kan hotel apa seperti itu. Selanjutnya di sini kita tanyakan di P3 yaitu luasan. Ini tetap sama, kita tanyakan luasan, cuma ada perbedaan. Di sini yang dimaksud adalah luas seluruh ruangan dalam bangunan yang dibatasi dinding dan atap tertutup, meliputi ruangan yang digunakan untuk aktivitas perkantoran, tempat tinggal, rumah atau mes pegawai, dan gudang atau storage. Pada bangunan bertingkat, luas lantai yang dihitung adalah penjumlahan dari seluruh luas lantai untuk seluruh lantai. Luas lantai tidak termasuk tanah yang digunakan untuk karangan atau taman. Luas lantai ditulis dalam meter persegi. Nah, di sini
kenapa kita mencoba lebih fokus? Kemarin kita sudah sempat diskusi dengan Kementerian ESDM di Dirjen EBTKE. Itu pertanyaan ini sebenarnya udah dari dulu kita pengen mencoba dari EBTKE sudah beberapa kali meminta data tentang intensitas konsumsi energi di setiap meter persegi ruangan tertutup seperti itu. Nah di sini untuk tahun ini kemarin mereka mencoba menspesifikasikan luasan yang diminta. Apakah aktivitas perkantoran itu berarti yang memang untuk perkantorannya yang tertutup, terus tempat tinggal kalau ada di situ kan biasanya kalau untuk sektor-sektor perkebunan seperti itu tidak bisa dipilah, di situ juga ada mesnya mungkin ada pabriknya, itu semua kita tidak bisa pisahkan. Nanti kalau misal ternyata karakteristik perkebunan misal untuk tahun sebelumnya kan kita pernah tuh untuk sampel yaitu perkebunan. Nah, ternyata itu ada berbeda karakteristik, yaitu misal ada perkebunan yang memang untuk industri adalah jadi satu di situ. Jadi memang tidak bisa dipisahkan. Tapi ada juga di Gorontalo kalau nggak salah, itu yang namanya perkebunan yang jadi survei, yang jadi sampel itu ternyata hanya ya memang kebun aja gitu, luas dan gelap gitu aja. Nah itu memang berbeda karakteristik. Nah itu nanti kalau memang tidak bisa dipisahkan ya memang ya apa adanya, kita sebut aktivitas perkantorannya di situ berapa. Kalau memang ada pabriknya ya itu aktivitas perkantoran di situ berapa, luasnya berapa. Tapi tolong nanti tetap diberikan keterangan di keterangan luasnya berapa yang untuk perkebunannya. Kalau lebih bisa seperti itu, mungkin persentasenya kalau memang nggak bisa, itu berapa kira-kira untuk yang perkebunannya sendiri, yang pabriknya sendiri, itu kira-kira berapa persen. Jadi memudahkan ketika untuk validasi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan P4, yaitu sumber listrik utama, ini adalah pertanyaan baru. Di sini kita menanyakannya yang utama. Mencoba di sini. Yang utama pun di sini ada PLN, perusahaan listrik swasta, mungkin ada beberapa yang memang mungkin dari pabrik atau dari perusahaan tertentu listriknya, terus yang ketiga generator, terus yang keempat panel surya. Nah di sini juga kemarin dari EBTKE mencoba memasukkan pertanyaan tentang panel surya atau surya panel itu ya. Coba kita tanyakan di tahun ini, apakah perusahaan-perusahaan di sektor pertanian dan bandara ini sudah ada yang menggunakan, mungkin sebagian kecil atau sebagian besar, kita tidak tahu, makanya kita mencoba untuk menambahkan pertanyaan ini. Nah, terus ada juga yang nanya, kalau misal perusahaan didatangin tapi ternyata nggak pakai genset, itu dicacah atau enggak ya? Itu atau kalau dulu atau diganti gitu. Nah, kalau sebenarnya kita juga pengen tahu, kan nggak semua perusahaan itu membangkitkan listrik. Jadi semua yang jadi sampel sekarang berarti yang menjadi direktori perusahaan di Captive ini semuanya dicacah baik dia melakukan pembangkitan sendiri atau tidak, seperti itu. Nah, ini juga perlu di cross check, luasan perusahaan selalu diisi dengan banyak sekali yang luasan ini tahun kemarin ya, jadi saya mix tahun kemarin seperti ini untuk hotel itu luasannya 999, saya tahu itu tidak tahu, nah mungkin bisa didekati seperti ini Pak Bu, karena kan di akhirnya yang akan memvalidasi kami, tapi sebenarnya validasinya kan ya pasti kita hanya bisa melihat kadang dari luasannya, oh hotel ini tadi luasnya segini, hampir mirip dengan luas ini, jadi nanti beberapa isian yang ternyata Bapak Ibu kosongkan karena nggak tahu, itu kita dekati seperti itu. Nah, alangkah baiknya kalau misalkan yang namanya petugas kan lebih tahu kondisinya, mungkin ketika kita datang ke perusahaan A, dia mau isi nih luasan, nah nanti pas ketika ke perusahaan B, pas kita nerima dokumennya, ternyata luasannya kosong dan dia nggak mau ngisi, nggak tahu. Tetapi kan mungkin ya ini maksudnya pendekatan saja ya untuk beberapa cara, bisa saja kayaknya perusahaan yang B ini tuh kayaknya 3 kali perusahaan A deh. Nah itu karena kan
yang lebih melihat kasat mata Bapak Ibu sendiri gitu. Maksudnya Bapak Ibu daripada kami yang hanya perkira-kira dengan melihat isian luasan dari sampel-sampel yang lain gitu. Jadi mungkin bisa dibantu, mungkin untuk yang kosong-kosong seperti itu bisa didekati dengan sampel lain yang Bapak Ibu tahu kira-kira ini berapa kalinya perusahaan A, yang ini kayaknya setengahnya perusahaan B, seperti itu. Nah, ini juga kemarin ditemukan juga nih luasan hotel yang hanya diisi 10 meter persegi, padahal penggunaan listriknya sampai ratusan juta. Itu Novotel Jogja. Malioboro Mall luasannya cuma 24 meter persegi. Nah, ini mohon banget seperti ini. Nah, jadi tahun-tahun EBTKE selalu meminta intensitas konsumsi energi ruangan tertutup, tapi kita belum berani memberikannya karena memang datanya masih seperti ini, karena konsumsinya kita bisa dapat datanya ya lumayan oke, alhamdulillah gitu. Tapi untuk luasannya kita masih seperti ini, banyak sekali gitu. Jadi belum berani mempublish datanya. Selanjutnya ini juga penggunaan jumlah peralatan listrik. Ini ada tambahan untuk beberapa. Nah, nanti ada tambahan juga karena ini sektornya agak lain. Mungkin kalau untuk di pertanian, kalau misal memang ada peralatan yang utama ya, yang memang kayaknya memang dia menggunakan listrik lebih banyak, bisa dituliskan di lainnya ini. Nah, di sini juga merupakan permintaan dari EBTKE. Kemarin sudah sempat lagi EBTKE nanya, jumlah lampu listrik dong, jumlah lampu listrik. Padahal kita langsung cut karena memang jumlah lampu listrik 2019 sudah pernah ditanyakan dan banyak yang angkat tangan karena memang susah sekali ya mendapatkan itu. Jadi kita kemarin tidak bisa kita akomodir kembali untuk permintaan lampu listrik. Jadi semoga yang beberapa peralatan listrik di sini bisa diakomodir, dan seperti tadi juga ya Bapak Ibu, kalau misal memang udah kelihatan nih perusahaan ini ada nanti nggak mau ngisi, maksud dikosongin. Tapi kan kalau kita pas datang mungkin ya kelihatan ya namanya ini bisa juga ya lebih baik memang Bapak Ibu yang melakukan validasi kasat mata gitu ya, maksudnya daripada kami di pusat gitu. Maksudnya kan lebih ini nggak mau ngisi kulkas dan lain-lain, tapi kita bisa lihat perbandingan ruangannya, mungkin oh yang ini kemarin yang di perusahaan B udah ngisi nih kulkasnya segini, oh ini kayaknya luasannya 2 kali nih perusahaan B, ya udahlah kita dekati seperti itu gitu aja. Selanjutnya untuk penggunaan listrik ini di sini juga tetap ditanyakan, tetapi kita coba breakdown per bulan dan kita mintakan total juga untuk pemakaian baik KWH maupun biaya pemakaiannya. Nah, ini di sini nanti kemarin lagi-lagi EBTKE mau pengen melihat di mana peak season dari suatu usaha tersebut, seperti itu rata-rata gitu. Jadi kita coba bagaimana kalau kita breakdown seperti apa. Tapi jangan lupa untuk memberikan totalnya di sini. Seperti itu. Nah, ini juga kemarin kalau untuk tahun lalu itu kapasitasnya itu benar-benar seperti di Amaris Hotel Cirebon. Nah, di sini terlihat kapasitas terpasangnya sampai 13,1 gigawatt. Padahal PT PLN itu pada semester 1 kapasitas pembangkit listrik nasionalnya aja 63 gigawatt. Berarti hampir 1/4%-nya hanya di Amaris Hotel Cirebon, seperti itu kan. Tidak, kayaknya mungkin kelebihan nol atau seperti apa, mungkin satuannya seperti itu, jadi bisa dicek kembali seperti itu. Ini juga seperti ini, kapasitas terpasang listrik berlangganan sangat kecil. Padahal mall ya, sebuah mall hanya 7.000 kilowatt. Padahal kalau rumah gitu biasanya kan rumah aja 2.200 gitu. Itu mall gitu sampai 7.000, hanya 7.000, padahal dengan pemakaian berapa ini? Berapa miliar ini ya? Miliaran gitu. Berarti mohon dicek lebih detail lagi.
Daya terpasang, ini juga daya terpasangnya sangat kecil. Nah, selanjutnya ini pertanyaan khusus panel surya. Ini juga coba ditanyakan. Semoga sudah banyak yang menerapkan panel surya ini, karena ini kan salah satu sumber energi yang memang sedang dicoba diterapkan ya dan orang EBTKE, Dirjen IBTKE SDM ini sedang mencoba. Nah, ini kebetulan Captive memasukkan pertanyaan ini atas saran dari mereka. Seperti itu, kita tanyakan kapasitas panel suryanya dan produksi listrik yang dihasilkan. Ini terisi jika memang perusahaan itu benar-benar memakai panel surya. Kalau memang tidak, ya bisa dikosongkan. Selanjutnya, kapasitas ini juga yaitu kapasitas mesin pembangkit listrik yang diisikan itu adalah yang memang terpakai. Jadi kalau memang punya, tapi memang dalam setahun di 2021, jadi semua isian ini adalah kondisi 2021 ya Bapak Ibu. Ternyata memang tidak aktif, maksudnya tidak dipakai, memang sama sekali tidak dipakai di 2021, itu dianggap memang tidak memakai. Jadi isiannya dari P13, dari nanti P8 kalau nggak salah, tentang pembangkitan listrik, P8, P11 kalau P10 maaf, P10 tentang pembangkitan listrik itu nanti tidak usah diisi. Nah, tapi tolong dikasih keterangan bahwa sebenarnya punya genset tetapi di 2021 memang tidak digunakan seperti itu. Nah, terus di sini nah ini kapasitas genset. Kapasitas genset di sini juga banyak sekali yang hanya terisi agar lolos rule validasi saja, diisi cuma satu gitu aja. Padahal namanya kapasitas ya mungkin bisa didekati sih, tapi nggak selalu seperti itu juga. Kadang kita ada dekati dengan kapasitas yang namanya pembangkit listrik itu kan kemungkinan biar bisa nge-backup listrik yang setiap harinya kita pakai yang dari PLN mungkin. Nah, kemungkinan kan kapasitasnya ya bisa nggak jauh-jauh lah dari situ, bisa lebih rendah mungkin, karena kan mungkin yang namanya nge-backup nggak bisa nge-backup semuanya, mungkin pas hanya listriknya aja atau apa. Jadi mohon lebih diperhatikan untuk kapasitas pembangkitan listrik atau kapasitas genset di sini, itu banyak banget diisinya satu biar lolos rule validasi saja. Tapi kan soalnya kita mau masang rule validasi maksimal minimal di sini juga kita nggak tahu ya, apalagi nanti untuk tahun ini pertanian bandara kan pasti lebih wah itu kapasitas gensetnya. Seperti itu. Nah, untuk pemakaian bahan bakar ini juga kita ringkas. Hal ini dikarenakan ada beberapa tambahan pertanyaan tadi dari masukan dari EBTKE. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan lain kita ringkas, kita kembali lakukan, kita tampilkan dalam bentuk tabel, kita langsung ini yang kita tanyakan di sini. Nah, di sini kita tanyakan volume nilainya, jangan lupa satuan yang kita minta disesuaikan. Nah, di sini ingin menggaris besar bahwa pelumas itu bukan bahan bakar. Jadi nggak perlu mengisikan pelumas kalau untuk di captive power di sini. Jadi lainnya sebutkan, nah di sini biasanya pelumas di sini. Nah, itu kalau pelumas nggak usah gitu. Selanjutnya yaitu P17, ini yang paling pertanyaan terakhir, yaitu volume penggunaan bahan bakar untuk seluruh kegiatan operasional termasuk kegiatan pembangkitan di rincian P14. Jadi di sini konsistensinya itu, jika di P14 tadi pembangkitannya itu terisi, paling enggak di sini volumenya juga terisi sama dengan pembangkitannya. Tapi bisa jadi lebih besar kalau memang dia memakai minyak solar untuk selain pembangkitan misal. Jadi pasti kalau di P14 itu ada yang terisi, di sini sama, kecuali tambahan LPG di sini. Nah itu jika minyak solar untuk pembangkitan terisi, pasti di sini minimal volume yang terisi adalah sebanyak volume pembangkitan tadi. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang perusahaan tersebut memakai minyak solar di kegiatan operasional lain selain pembangkitan, jadi pasti akan lebih besar lagi dari pembangkitan tadi. Seperti itu. Ya, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam.